Nama saya Numa Mata. Kali ini saya akan membawakan materi berupa pengenalan ethical hacking dan keamanan jaringan, serta memahami dasar-dasarnya dan pentingnya keamanan cyber. Daftar isi berupa apa itu ethical hacking, dan malicious hacking, tujuan ethical hacking, jenis-jenis serangan cyber, konsep keamanan jaringan, prinsip keamanan jaringan, tools dalam ethical hacking, metodologi ethical hacking, tahapan penetration testing, framework keamanan jaringan. Pertama-tama, apa itu ethical hacking? Praktik menemukan celah keamanan dalam suatu sistem atau jaringan dengan izin dari pemiliknya untuk memahami latar belakang sistem. Tujuan utama meningkatkan keamanan sistem sebelum penyerang yang jahat mengeksploitasinya. Contoh aktivitas, penetration testing, vulnerability scanning, analisis forensik. Perbedaan ethical hacking dan malicious hacking. Ethical hacking yaitu hukum yang mengikat antara dua belah pihak, dipergunakan untuk meningkatkan keamanan sistem, dan alat yang dipergunakan sesuai standar legalitas, hasil berupa laporan atau perbaikan keamanan. Di bagian malicious hacking, dilakukan tanpa izin atau pemilik yang memiliki. Merusak, mencuri data secara keuntungan pribadi maupun berkelompok. Kerugian yang dihadapi pemilik secara finansial dan reputasi. Di bagian tujuan ethical hacking merupakan mengidentifikasi, mencegah, melindungi, dan membantu. Di bagian vulnerability scanning, dalam tahapan ini secara otomatis digunakan alat Nessus, OpenFace, Aqualix, Acontix, atau secara manual scanning. Di bagian code review, analisis berdasarkan kode aplikasi untuk SQL injection atau XSS, serta port scanning memeriksa port yang terbuka dan layanan yang berjalan pada sistem untuk menemukan celah keamanan. Alat yang digunakan adalah Nmap dan Mescan. Di bagian mencegah, patch management memperbarui sistem dengan cepat. Patch Tuesday by Microsoft. Alat yang digunakan Zero Day Protection menggunakan alat seperti Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System atau IDS dan IPS. Di bagian melindungi, di sini kita menjelaskan bahwa data encryption menggunakan AES256 atau TLS 1.3 dipergunakan untuk data in transit untuk mencegah akses tidak sah. Akses kontrol diterapkan Role Based Asset Control (RBAC) atau POLPE, Principle of Least Privilege, agar hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses data sensitif. Dan di bagian login dan monitoring, penggunaan Security Information and Event Management atau disingkat SIEM seperti Wazoo, Splunk untuk memantau analisis aktivitas mencurigakan. Di bagian membantu ada compliance audit, memenuhi standar keamanan seperti ISO 2701, NST, GDPR, HIPAA, atau PCI DSS untuk menjaga keamanan dan privasi data. Untuk di bagian security awareness training, tim dilatih dari bagian IT dan karyawan tentang best practice keamanan cyber, seperti mengenali serangan phishing dan social engineering. Contoh di bagian jenis-jenis serangan cyber, ada Advanced Persistent Threat atau disingkat APT dan Man in the Middle atau AMTM, serta Zero Day Exploit. Serangan yang dilakukan pada APT Persistent Threat, serangan cyber bertarget jangka panjang yang dilakukan oleh kelompok peretas terorganisir untuk mencuri data sensitif, merusak sistem, atau melakukan spionase. Contoh APT-29 buatan Rusia menyerang keamanan sistem Amerika Serikat dengan alat buatan sendiri serta malware seperti Mertep Printer untuk meretas. Serangan di mana penyusup di antara dua belah pihak adalah untuk mencuri, mengubah, atau penyadapan data tanpa sepengetahuan korban. Teknik ini digunakan pada Man in the Middle. Contoh alat bernama Fireship yang memungkinkan siapa saja untuk menyadap sesi login ke situs web tanpa HTTPS. Banyak pengguna Wi-Fi publik kehilangan akses ke akun media sosial. Di bagian Zero Day Exploit, serangan yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui oleh vendor dan belum juga diperbarui. Karena sifatnya yang belum memiliki patch, exploit ini sangat berbahaya dan sering digunakan dalam serangan cyber tingkat tinggi.
Konsep keamanan jaringan, CIA Trade, Confidentiality, Integrity, Availability. Di bagian confidentiality bertujuan untuk mencegah akses tidak sah ke data. Data harusnya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jenis-jenisnya enkripsi data, AES, RSA, SU, III, stenography, role-based access control atau RBAC, virtual private network atau disingkat VPN, serta Decentralized Private Network atau disingkat DPN. Di bagian integrity, memastikan bahwa data tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak sah. Jenis-jenisnya hash function SH3, MD5, SH256, Digital Signature, HIMI-AC, Hash-Based Message Authentication Code, dan blockchain untuk integritas data. Availability memastikan bahwa data dan layanan tetap tersedia bagi pengguna yang berhak kapan saja mereka membutuhkannya. Jenis-jenisnya DDoS mitigation, backup disaster recovery, load balancing, redundant system, dan high availability architecture, intrusion detection, dan prevention system atau IDS dan IPS. Prinsip keamanan jaringan ada authentication, authorization, non-repudiation, accountability. Di authentication, proses memverifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses ke sistem. Jenis-jenisnya berupa multi-factor authentication, biometric authentication, passwordless authentication, one-time password atau disingkat OTP. Authorization, proses pemberian akses berdasarkan identitas. Jenis-jenisnya principle of privilege atau POLP, Role-Based Access Control RBAC, Attribute-Based Control ABAC, OAuth 2.0, dan OpenID Connect, dan juga Zero Trust Security Mode. Untuk non-repudiation, keamanan untuk membuktikan bahwa suatu tindakan yang telah dilakukan oleh entitas tertentu, maka mereka tidak bisa menyakalnya. Jenis-jenisnya blockchain, smart contracts, digital signature, public key, infrastructure atau disingkat PKI, email signing, encryption, PGP atau S/MIME, log files, dan audit trails. Untuk accountability, memastikan bahwa semua aktivitas sistem dapat dilacak oleh individu tertentu, sehingga tidak ada yang bisa beroperasi secara anonim di lingkungan yang sensitif. Jenis-jenisnya berupa SIEM, Security Information and Event Management Tools, Identity and Access Management, IAM, Time-Stamped Logs, and Immutable Audit Trails, dan User Behavior Analytics atau disingkat UBA. Tools dalam ethical hacking. Pertama-tama yang dilakukan adalah recognition, vulnerability, exploitation, post-exploitation, privilege escalation. Di bagian recognition ada tools berupa Shodan, The Harvester, Maltsego, Google Door, dan ReconNG. Di bagian vulnerability ada OpenFast, Nixo, Nmap, Burpsite, WPScan, Metasploit Framework. Di bagian exploitation ada SQLmap, Cobalt Strike, ExploitDB, RotorSploit, dan XSS. Di bagian post-exploitation ada Mimikatz, Bloodhound, Empire, Lasagne, PowerShell Empire. Di bagian privilege escalation, Linpiece, Pinpiece, Dirty Cow, dan Beerroot. Tahapan penetration testing yaitu pertama-tama perencanaan dan lingkup demi menentukan tujuan, menentukan lingkup, mendapatkan izin resmi. Untuk kedua, pengumpulan informasi, pengindahan pasif dan aktif. Untuk ketiga, pemindahan kerentanan, network scanning, vulnerability scanning, web application scanning. Untuk keempat, exploit kerentanan, serangan terhadap sistem, privilege escalation, serangan pada aplikasi. Untuk kelima, meretenkan akses dan data, backdoor, serta presidency guna untuk pencurian data dan simulasi, guna juga menghapus data. Dan di bagian keenam ada pelaporan dan perbaikan, isi laporan pentest, serta rekomendasi untuk bisnis. Framework keamanan jaringan berupa NSTF, CSF, manajemen resiko keamanan cyber, digunakan oleh perusahaan dan pemerintah. ISO IEC 2701 guna untuk sertifikasi keamanan informasi, digunakan pada perusahaan global. Di bagian CIS Controls,
Praktik keamanan Techniques digunakan oleh perusahaan global juga. Di bagian model Zero Trust, keamanan jaringan berbasis autentikasi digunakan oleh perusahaan WFA atau Remote. Di bagian Purdue model, ada keamanan industri dan SCADA, kebanyakan digunakan oleh manufaktur, energi, infrastruktur kritis. Di bagian Mitre HCC, NCK, menganalisis teknik serangan FPT, tim keamanan cyber, digunakan oleh SOC, Red Team, dan Blue Team. Saya akan melakukan teknik port scanning dan namanya teknik reconnaissance. Reconnaissance ini adalah pemantauan sebagai cara sebuah hacker atau hacker yang terbilang jahat atau baik dalam menemukan alat-alat yang terinfiltrasi pada jaringan atau sistem. Kali ini saya sudah memiliki website yang dinamakan si pelita.id ini. Nah, sebelumnya si Pelita ID ini milik siapa? Nah, kebetulan saya mendapat izin dari pemilik website. Berikut ini adalah teknik reconnaissance untuk website yang teman saya miliki dan akses untuk melakukan reconnaissance pada website yang dia miliki, dan saya akan mencoba untuk menjelajah lebih dalam website ini punya siapa atau akses adminnya siapa. Nah, kita akan mencoba berbagai probabilitas pada user address-nya ya, yang address yang dia berikan tersebut, dan saya coba mencari tahu lebih lanjut. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja mencoba. Nah, di sini ternyata sebelumnya saya coba mengecek apakah websitenya retan dan mudah sekali diretas. Untuk di sini ternyata websitenya cukup aman. Untuk FTP datanya di close dan untuk sisa FTP-nya tetap open ya di port 21. Ternyata ada memiliki kelemahan yaitu di bagian CVSS V20 high, atau dapat library-nya yang terbilang sering error ya. Karena hacker itu bisa mencari remote atau denial possible service. Ini kebetulan saya langsung execute karena eh, saya tidak mencari tahu lebih lanjut dan menunggu mengetik dan memproses file karena saya menggunakan VirtualBox, jadi saya langsung saja mulai. Nah, untuk disclosure ini ternyata CVE-nya pada tahun 2010 ini tetap ada ya, kelemahannya tetap tinggi faktornya. Karena ada bisa aja satu error di salah satu library yang website ini miliki, terus bisa ada remote attacker yang bisa melakukan DDoS pada jaringan tersebut ya. Karena mudahnya arbitrary kodenya itu seharusnya username-nya panjang ya. Terus kalau di bagian sini nih kita klik aja ya, kita cek ya. Oke, kita cek. Nah, kelemahan pada sistem ini terjadinya kelemahan juga pada Solaris ya. Solaris melakukan target penyerangan yang hacker jahat lakukan untuk mengirim beberapa kode. Karena sebelumnya juga saya dapat izin, coba dong dari pemilik website ini untuk kamu ngehack atau mengirimkan sebuah bot file yang digunakan beberapa service ya. Sebelumnya saya juga ngetes website ini apakah aman. Oh, ternyata masih vulnerable karena kan servernya ya terbilang masih tercukup sederhana. Dan di sini juga ada lagi, oh sangat banyak sekali kelemahannya ya. Ada tiga dan lebih ya. Tapi sejauh ini tidak bisa dom ya, karena saya udah pernah eh, ngasih tahu pemilik website ini karena website ini gampangnya itu ada permasalahan juga di DOM sama XSS ya. CRSFF vulnerabilities-nya aman ya. Oke, CRSS dan lain-lain. Nah, possible admin folder. Nah, ini juga gampangnya vulnerable terhadap SQL injection ya. Dan di sini ada file-file, library-nya sangat banyak.
Kita bisa SQL injection dengan beberapa library di sini yang terbilang vulnerable ya pada port 465 TCP Open SMTP ya. Nah, di sini saya juga khawatir tentang website ini karena beberapa juga terbilang aman. Terus kalau untuk keretasan ya standar lah. Karena website ini juga menurut saya oke-oke saja. Cuman kalau di belakang layar belum tentu penyerang tersebut melakukan teknik ya. Oke, saya cek yang di data pada CV. Nah, OpenEndir error itu biasanya operated function ya. Function yang pada website di belakang itu seperti yang saya masuk itu karena eh, seingat saya ya, user ini menggunakan password yang terbilang gampang ditebak dan mudah kali diretas. Oke. Nah, ini bisa terjadi mitre juga and rainbow possible keywords yang terbilang vulnerable ya. Oke, saya akan melakukan teknik lain. Yang akan saya lakukan adalah service and version detection. Nah, mengidentifikasi alat atau server yang mereka gunakan dan apa sih perangkat lunak yang mereka gunakan gitu. Ya, pada port terbuka ya. Mari kita testing aja. Oke, di sini saya paste. Ini langsung ngetes ya. Apakah service oh, it seems down karena adanya firewall ya, bagus ya tandanya. Ada firewall. Terus kita coba lakukan secara verbose atau secara paksa ya, tanpa pengetahuan firewall tersebut. Oke, kita lakukan namanya scene scanning. Scene scanning ini terbilang ya senyap lah, secara silent gitu. Oke, kita coba ya. Nah, ini juga saya coba arus root ternyata. Quitting. You type which requires root privilege. Oke, kita lakukan aja root ya. Nah, kalau di root ini, cuman kali ini saya dapat izin, jadi saya akan mencoba. Karena juga VirtualBox ya, terbilang bisa atau enggak, kita lakukan aja. Oke, saya melakukan scene scanning. Nah, tetap ya firewallnya nyata memang aman websitenya. Kalau di sisi recognitions, kita coba TCP scan. Nah, TCP scan ini menggunakan koneksi penuh three ways handshake atau pengecekan 3 jalur. Nah, kita coba juga apakah masih aman atau ada keretanan. Nah, ternyata tetap juga karena masih memaksa untuk kita tidak mengakses ya. Dan sekarang saya mencoba di bagian sisi user atau yang bisa disebut lokal IP kok. Sepertinya. Oke, saya akan sebelumnya saya ada cari splita.id. Nah, ini dia. Ini dari sisi open port atau port terbuka yang saya dapat. Nah, typo, sorry. Oke, kita coba dari sisi, wah, ternyata opennya banyak ya guys. Di sini ada FTP ternyata open. Domain tetap open karena jalan kan website tersebut ya. Dan ternyata pemilik dari awal yang mensupport website ini adalah Como ID Domainesia.com ya. Ternyata eh, server di mana website ini berada yaitu pada
domain komo.id, domainesia.com. Dan hostnya tetap on ya, dan latisinya sangat rendah, berarti tinggi. Oke, kita coba jalur lain, atau jalur yang sama saja, kita coba ya. Ini hiraukan saja error-error, karena sepertinya saya pada wired connection terdapat salah konfigurasi, tapi tidak berpengaruh dengan internet saya. Kita coba UDP scan, mencari layanan seperti DNS53, SNM, SNMP 161, DHCP 67, sama port 88, serta juga 123. Oke, ini ternyata perlu tetap root ya. Oke, kita coba sudo nmap su. Oke, kita coba ya. Oke, kalau dari sisi ini tetap aman ya, sangat-sangat aman. Kalau saya coba Advanced Host Discovery, jika teknik ini terbilang jika firewall diblokir, saya akan coba teknik lainnya. Kita langsung pakai verbose saja, karena sebelumnya saya tes pakai verbose itu sangat luar biasa ya hasilnya. Oke, nah kalau verbose ini dia langsung mencoba berbagai teknik atau ports yang terbuka. Sekarang saya mengecek sampai dengan 1000 ports. Kita tunggu ya berapa menit. Oke, jika di sisi dari sisi ini pasti akan lambat. Mari kita coba ya yang alat yang sudah saya dapatkan secara open source melalui GitHub. Nah, ini dia. Kita gunakan alat yang paling simple, yaitu ScanMe untuk port map ya. Ini pakai PQT5. Oke, kita coba saja IP-nya yang sesuai ya guys. Yang sama. Oke, saya close dulu karena progres ini sangat memakan waktu yang lama. Oke, kita langsung pakai Verbose 2000 port. Apa saja sih portnya ya kan? Namun juga kita penasaran, apakah ada port yang lebih banyak lagi atau hanya beberapa yang tertutup atau terbuka. Nah, ini juga kadang memakan waktu, tapi karena saya memasangnya 2000, saya langsung jalankan dua-duanya saja. Ya, ternyata eh, data yang saya dapatkan dari pada website ini yaitu kelemahannya ya, yang terbilang sangat fatal karena ada SQL injection. Untuk saat ini saya akan mensensor errornya karena mensensor juga filenya ya yang kelemahannya. Karena sebelumnya eh, user pemilik website ternyata takut websitenya untuk dilakukan peretasan karena sebelumnya dia mengizinkan cuman ada batasan, ternyata filenya banyak yang bocor ya, yang saya nah di sini saya sensor ya untuk videonya. eh, Tadi saya cut karena saya dapat info dari dan mengabarkan pemilik website tersebut untuk memperbaiki secara cepatnya. Nah, untuk link-link addressnya saya open saja, saya sensor untuk beberapa. Nah, kali ini juga saya akan coba eh, melakukan non-ethical hacking. Ya, tidak etikal ya, tapi karena saya kebetulan kurang mengerti dalam non-ethical hacking, saya coba saja mulai dari network scanning ya. Pertama-tama saya akan coba lakukan di port 80. Sepertinya saya salah salah tulis, salah ketik, maaf, salah ketik. Kelemahan website sudah ditemuin.
saya sudah ternyata kontak kepada pemilik ya terkait ini dan user sedang memperbaiki dan kontak ya website untuk siplita.id. Nah, berarti kita berhasil mendapatkan eh, kelemahan pada website ini. Ini merupakan tahap vulnerable eh, testing ya. Kalau sekarang tadi kan kita mau mencoba unethical hacking. Nah, di sini saya melakukan float charge ya kepada website ini karena saya penasaran seberapa jauh website ini dapat menerima kebocoran data ya. Nah, sini saya melakukan sudo hping.3s yaitu mengirim paket tanpa henti dan menggunakan alamat IP palsu ya. IP palsu ini ternyata didapatkan dari RAN source ya. Karena RAN source ini dalam UDP mode, jadi saya untuk sementara ini tidak menggunakannya dan statistik menyatakan jalan ya. Tadi sebenarnya jalan, cuman saya hentikan saja dan saya coba kita lakukan mode lebih silent ya. Ini kan terbuka ini. Ini agak nah, ini juga beberapa saya beacon attack ya. Seperti beacon attack atau kalau zaman dulu tuh ada namanya orbit attack. Nah, di sini kita stop saja dulu prosesnya. Nah, paketnya ini 509 paket ya. Terkirim dan cuma satu yang gagal. Tidak ada paket loss. Berarti kebocoran ini memang benar statikanya itu tinggi ya di port 80. Nah, untuk saat ini sementara mungkin video ini saya beberapa sensor ya karena untuk kepentingan user tersebut dalam mengamankan eh, file yang dia miliki dan IP juga yang dia miliki. Nah, untuk sementara sekian dari teknik saya dan cara reconnaissance di tahap awal sebagai eh, aduh saya sampaikan hacker-hacker pemula ya sebagai hacker secara unethical dan non-ethical. Nah, ini seharusnya tidak ditiru untuk eh, sebagian orang ya, karena kalau ditiru sebaiknya jangan, karena dapat pidananya kalau tidak mendapatkan izin dari pemilik website tersebut. Oke, sekian dari saya eh, teknik reconnaissance secara blind attack ya. Blind attack ini saya coba berbagai cara untuk mendapatkan. Nah, saya juga sebelum tahapan ini, saya juga mencarinya di Firefox ya, siplita.id. Di sini kita lakukan who is, pemiliknya siapa, domain ID-nya siapa namanya, oh ternyata Pandi. Nah, dengan kode ini PT registrasi, PT Neva Angkasa, registernya, hostingnya, dan gedungnya ya terletak di Jakarta, Jakarta Jaksel ya, registernya. Terus kalau kita di tools yang berbeda, nah di sini toolsnya ini melakukan traceroute ya, traceroute ke SIP kita. Nah, hops max-nya 30, untuk byte packetnya 60 ya. Nah, di sini dia melakukan tes secara otomasi dan tidak perlu teknik manual ya. Untuk yang tools tadi yang sebelumnya saya jelaskan pakai GitHub, ternyata toolsnya mengalami error ya. Entah kenapa, mungkin karena saya melakukan tes secara bersamaan, makanya dia tidak jalan juga. Oke, di sini saya sudah melaporkan ke pemilik website yang sebelumnya, ternyata di bagian hukum CVI 2010 tahun 1938. Nah, di sini saya sudah melaporkan bahwasanya bootstrapnya yang bocor tadi. Karena tidak semua manusia itu sempurna. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.